Habib Rizik, di belakang Habib Rizik ada 212, ada FPI, ada Majelis Taklim, ada emak-emak. Jadi komposisi pikiran negara itu menganggap bahwa Habib Rizik potensial untuk jadi semacam ya hero baru. Jadi cuma itu sebetulnya. Nah, cara negara melihat keadaan semacam itu akhirnya berkelanjutan. Dia nggak tahu lagi bagaimana mengakhiri imajinasi liar dari negara semacam itu. Habib Rizik dulu, saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa Monas segala macam, tahun berapa itu, awal-awal masih zaman SBY memerintah itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Nah sekarang isu tentang Habib Rizik dipermainkan menjadi headline, kadang-kala menjadi satire, kadang-kala menjadi olok-olok, dan negara nggak bertindak terhadap itu. Kan masyarakat sipil yang memusuhi Habib Rizik kan terus mengolok-olok dia tuh. Dan negara kok diam aja tuh. Artinya negara menikmati penurunan atau pembunuhan karakter Habib Rizik. Kan itu nggak fair kan? Audio Jungle. Pembakaran atribut bergambar Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab ternyata menjadi perhatian akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebut pembakaran atribut itu tidak berdiri sendiri. Ada target yang ingin dicapai oleh pelakunya. Apa hubungannya intelijen Gibran maju Pilwali Solo hingga Megawati Soekarno Putri Ketum DPD PDIP? Pendiri Setara Institut Rocky Gerung angkat bicara terkait aksi pembakaran foto Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab. Menurut Rocky Gerung, peristiwa pembakaran foto Habib Rizik Syihab itu merupakan bagian dari operasi intelijen. Namun, operasi tersebut dibilang dungu oleh Rocky Gerung. Mengapa demikian? Sebab aksi pembakaran tersebut tidak dipersiapkan secara matang. Rocky menilai hasil tersebut merupakan settingan intelijen. Aksi pembakaran poster Habib Rizik adalah sebuah settingan intelijen yang gagal dan tidak kontekstual dengan kondisi real yang terjadi saat ini, kata Rocky dalam sebuah wawancara pada Sabtu dini hari, seperti dikutip Kompas TV. Rocky menjelaskan salah satu kesalahan yang sangat tampak adalah terjadinya penyerangan terhadap kantor PDI Perjuangan atau PDIP di Bogor, Jawa Barat. Secara tidak langsung, kata Rocky, ada indikasi kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi orang yang tertuduh dalam rencana aksi tersebut. Jadi begitulah akhirnya yang kena getahnya Ibu Mega, kena dituduh, dianggap ikut terlibat, sehingga vilanya harus diamankan polisi. Bodohnya begitu kan, ujarnya. Menurut dia, intelijen yang melakukan aksi demikian tidak melihat hasil dari peristiwa tersebut, sehingga ini menjadi sebuah kesalahan. Intel yang bodoh itu nggak melihat result dari peristiwa itu apa, dan saya anggap begitu. Karena out of the blue, tiba-tiba ada demo tentang khilafah. Yang ngapain ini, ujar Rocky. Padahal fokus orang itu bukan pada Habib Rizik. Menurut mantan dosen Universitas Indonesia ini, insiden pembakaran foto Imam Besar Muhammad Rizik Syihab sebagai bentuk pengalihan isu, yaitu isu pencalonan putra sulung Presiden Joko
Jokowi Gibran Raka Buming sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada 2020, kata Rocky Gerung. Sebelumnya, sejumlah foto dan video menampilkan aksi pembakaran foto Imam Besar Habib Rizik Syihab tersebar di media sosial. Muhammad Rizik Syihab yang saat ini berada di Arab Saudi mengaku sudah tahu ihwal kabar tersebut. Kuasa hukum Imam Besar Habib Rizik Syihab, Damai Hari Lubis, mengatakan Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu langsung mengeluarkan imbauan menanggapi aksi pembakaran foto dirinya itu. Himbauan Imam Besar HRS, tempuh jalur hukum untuk hindari anarkis. Maka kami kuasa hukum segera melaporkan atas perobekan gambar diri beliau, kata Damai dalam keterangan resminya. Menurut Damai, gambar yang tersebar luas itu dibuat sendiri oleh pihak yang membakar dan sengaja direkam. Sehingga menurut kacamata hukum kami, hal itu merupakan delik dolus melanggar Undang-Undang ITE, ujar dia. Demi mengaku dirinya bersama Egy Sujana yang sama-sama kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab akan segera membuat laporan polisi atas kejadian tersebut. Untuk itu, kami sebagai tim hukum beliau berharap polisi segera melakukan proses hukum, ujar Damai. Mengingat, kata dia, selama ini Polri melakukan penindakan secara tebang pilih dan suka-suka. Hal ini dikhawatirkan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Jangan sampai nanti terjadi kegaduhan, kata Damai. Perkembangan lain, kader Partai Keadilan Sejahtera PKS Solo, Didik Hermawan, sempat memakai pakaian pendukung bakal calon wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Aksi Didik itu berbuntut panjang lantaran PKS sudah menegaskan tidak akan mendukung Gibran. Akibat tindakannya itu, kini Didik harus rela dicopot dari jabatan sekretaris fraksi PKS PD DPRD Solo. Peristiwa tersebut terjadi dalam forum resmi, yakni sidang paripurna DPRD Solo Rabu 29 Juli 2020. Saat itu, Didik mewakili fraksi PKS membacakan pandangan dalam pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Surakarta 2020. Hanya sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Solo yang hadir di lokasi, sementara anggota lainnya mengikuti sidang via daring. Pimpinan DPRD Solo yang juga Ketua BPLU DPD PKS Solo, Sugeng Rianto, mengaku kaget melihat langsung rekannya mengenakan baju Gibran. Saya sendiri kaget kenapa dia pakai itu. Tanpa koordinasi, mak benduduk tiba-tiba pakai baju itu, kata Sugeng. Akibat dari aksinya tersebut, Didi akhirnya dipanggil pimpinan fraksi dan pimpinan struktur partai. Dia kemudian dicopot dari jabatan sekretaris fraksi PKS DPRD Solo. Menyikapi kejadian itu, kami dari fraksi telah memanggil saudara Didi fraksi PKS DPRD Solo mencabut status Didi sebagai sekretaris fraksi PKS DPRD Solo, kata Ketua Fraksi PKS DPRD Solo, Asih Sunjoto, kepada wartawan di gedung DPRD Solo, Jawa Tengah. Selain itu, Didik tidak boleh menjadi juru bicara fraksi PKS selama 1 tahun. Dia juga dilarang mengenakan pakaian pendukung Gibran dalam forum resmi DPRD Solo. Ini yang menjadi keputusan rapat fraksi tadi setelah kita mendengarkan kronologis yang disampaikan saudara Didik, ungkap Asih. Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghaffar Ismail, yang juga anggota DPRD Solo, telah meminta klarifikasi dari Didik. Menurutnya, aksi Didik merupakan aksi spontanitas karena terjadi dalam
forum resmi DPRD, maka sanksi diserahkan ke fraksi. Dari kami untuk sanksi memang diserahkan kepada fraksi, karena memang kejadiannya dalam forum DPRD kita serahkan dan DPTD Dewan Pimpinan Tingkat Daerah menyetujui atas sanksi yang diberikan lewat fraksi, ungkap dia. Didik sebelumnya telah mengungkap alasannya mengenakan baju tersebut. Dia yang membentuk Kaukus Muda PKS mengaku pendukung putra Presiden Joko Widodo Jokowi sejak lama. Apalagi saat ini keputusan PKS belum final. Karena PKS belum bersikap, jadi memang mengumpulkan berbagai macam alternatif. Apalagi PKS sampai sekarang masih berusaha membentuk koalisi. Koalisi itu menurut perhitungan Kaukus Muda mungkin agak susah terbentuk, kata Didik kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah. Makanya kita panggil pilihannya antara Gibran, Bojo atau netral. Lah, Kaukus Muda memang kumpulan anak-anak muda. Kita mengusulkan kepada struktur DPD PKS untuk mendukung calon wali kota Mas Gibran, sambung dia.